Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MC219 dapat mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Tegar Arifan Wijaya Winata, nomor NIM 250201011161. Ratna Maulida, nomor NIM 250201011140. Indri Fitriani, nomor NIM 250201011171. Siti Nurhaliza, 250201011172. Amatullah Rana Afifah, nomor NIM 25020101. Untuk pendahuluan, Cireng Cikui merupakan usaha kuliner yang menghadirkan inovasi pada camilan tradisional Indonesia, yaitu cireng dengan tambahan keju lembut dan beragam pilihan saus kekinian. Mengusung konsep camilan tradisional dengan sentuhan modern, produk ini menawarkan cita rasa unik melalui perpaduan cireng yang renyah di luar, lembut di dalam, serta dilengkapi topping dan saus yang menggugah selera. Dibuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis setiap hari, cireng hadir sebagai camilan yang lezat, praktis dan terjangkau. Target pasar mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang menyukai makanan ringan. Dengan strategi pemasaran melalui penjualan langsung dan media sosial, Cireng Cikui memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan camilan favorit yang mampu bersaing di pasar kuliner modern. Fondasi dasar dari peluang bisnis ini, Cireng Cikui merupakan usaha yang bergerak di sektor industri kuliner, khususnya pada kategori makanan ringan atau jajanan tradisional, yang dimodifikasi menjadi produk modern. Produk utama yang ditawarkan adalah cireng goreng renyah dengan isian premium yang disajikan bersama kuah keju creamy dan saus khas dengan pilihan tingkat kepedasan. Visi dan misi jangka panjangnya, visinya menjadikan Cireng Cikui sebagai brand camilan khas Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui produk yang lezat, higienis, inovatif, dan terjangkau untuk semua kalangan. Untuk misinya, 1. Menghasilkan produk cireng berkualitas tinggi dengan bahan baku pilihan. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap proses produksinya. 3. Menghadirkan inovasi rasa dan variasi produk yang sesuai dengan selera konsumen. Untuk profil brand, nama brand dari kelompok kami yaitu Cireng Cikui yang merupakan singkatan dari cireng kuah keju creamy. Nama ini dipilih karena mudah diingat, unik, serta langsung menggambarkan produk yang ditawarkan. Logo dan filosofi. Logo Cireng Cikui menggunakan maskot kucing calico yang bergaya chibi, memegang pose jempol dengan latar mangkuk berisi cireng dan lelehan keju. Makna dari logo tersebut yaitu 1. Kucing chibi melambangkan karakter brand yang ramah, ceria, dan dekat dengan anak muda. 2. Pose jempol menggambarkan kualitas dan cita rasa produk yang memuaskan. 3. Mangkuk cireng menunjukkan identitas utama produk yang dijual. 4. Potongan dan lelehan keju menegaskan keunggulan produk berupa kuah keju creamy. 5. Warna coklat merah dan oranye kemasan memberikan kesan hangat, menggugah selera, serta mencerminkan kualitas premium. Untuk selanjutnya, bentuk organisasi bisnis dari kelompok kami. Pada setiap awal usaha, Cireng Cikui menggunakan bentuk usaha sederhana yang dikelola secara kelompok dan dapat berkembang menjadi usaha mikro atau UMKM yang berbadan hukum sesuai kebutuhan bisnis di masa depan. Struktur organisasi terdiri dari 1. Pemilik atau manajer, 2. Kepala toko, 3. Divisi marketing, 4. Divisi keuangan, 5. Divisi operasional. Untuk value proposition, nilai keunikan yang kami miliki atau keunggulan utamanya yaitu 1. Menggabungkan cireng tradisional dengan inovasi kuah keju creamy modern. 2. Menawarkan cita rasa yang unik dan berbeda dari cireng yang lain atau pada umumnya. Yang ketiga, menggunakan bahan premium tanpa bahan pengawet sehingga lebih aman dan sehat. Keempat, menyediakan pilihan tingkat kepedasan sesuai selera konsumen. Kelima, menjaga kualitas dan kebersihan produk secara konsisten. Identifikasi masalah, peluang, dan alasan pemilihan bisnis. Di sekitar kita, cireng masih disajikan secara konvensional, yaitu hanya dengan bumbu rujak atau saus sambal biasa. Minimnya inovasi membuat konsumen lebih cepat jenuh. Di sisi lain, konsumen masa kini menginginkan camilan yang unik, lezat, higienis, dan tetap terjangkau. Belum lagi gempuran makanan frozen dan instan yang semakin menggesek jajanan tradisional. Namun, di balik tantangan itu, ada sebuah peluang besar. Karena basis konsumen cireng sangat luas, yang berasal dari semua kalangan, tren kuliner kekinian terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial memungkinkan promosi dengan biaya rendah dan jangkauan yang lebih luas. Bahkan ada potensi kerjasama dengan GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Dari sinilah lahir ide bisnis kami, yaitu Cireng Cikui. Inovasi cireng tradisional dengan kuah keju creamy dan pilihan tingkat kepedasan sesuai selera konsumen. Alasan pemilihan bisnis dan deskripsi produk. Mengapa kami memilih bisnis ini? Menurut kami, cireng adalah jajanan tradisional yang sudah populer dengan basis konsumen yang luas. Adanya kejenuhan pasar membuka peluang inovasi yang kami manfaatkan sebaik-baiknya. Produk kami menawarkan nilai tambah berupa kuah keju creamy, isian premium, dan pilihan level pedas. Yang terpenting, semua produk kami dibuat homemade, higienis, tanpa pengawet, dan harga tetap terjangkau. Cireng Cikui adalah cireng goreng renyah di luar dan lembut di dalam. Disajikan dengan kuah keju creamy serta pilihan saus pedas. Varian produk kami adalah cireng isi mozzarella kuah keju creamy, cireng isi ayam suwir pedas, cireng isi jando, ekstra topping keju, hingga ekstra chili oil. Keunggulan kami yaitu rasa yang unik dan berbeda, bahan premium dan higienis, harga terjangkau, serta pilihan level pedas sesuai selera.
lingkungan bisnis, etika bisnis, dan CSR. Dalam menjalankan bisnis, kami juga memperhatikan lingkungan, etika, dan tanggung jawab sosial. Untuk menyikapi lingkungan bisnis, kami mengikuti tren kuliner kekinian tanpa meninggalkan identitas makanan tradisional. Kami memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi utama, serta terus berinovasi pada rasa dan varian produk agar mampu bersaing. Dalam penerapan etika bisnis, kami menggunakan bahan baku berkualitas dan aman dikonsumsi, menjaga kebersihan proses produksi, memberikan informasi produk dan harga secara transparan, serta mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan responsif. Adapun untuk tanggung jawab sosial atau CSR, kami mendukung UMKM dan pemasak lokal sebagai mitra usaha, membuka peluang kerja masyarakat sekitar, mengurangi limbah dengan kemasan ramah lingkungan, serta ikut mempromosikan dan melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Peluang dan tantangan dalam bisnis global. Kami ingin memaparkan peluang dan tantangan yang kami hadapi dalam bisnis global. Dari sisi peluang, tren makanan unik dan lokal semakin diminati oleh pasar. Digital marketing memungkinkan promosi yang lebih luas dan juga murah. Ada pula potensi kerjasama dengan platform pesan antar dan marketplace kuliner, serta peluang pengembangan produk ke pasar nasional bahkan internasional. Namun, kami juga menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi, yaitu persaingan tinggi dari produk sejenis dan juga inovasi baru. Perubahan tren dan selera konsumen yang cepat berubah, fluktuasi harga bahan baku seperti keju, tepung, dan minyak goreng, serta tantangan menjaga konsistensi kualitas produk saat bisnis berkembang. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen tim, kami yakin Cireng Cikuy mampu tumbuh dan bersaing. Saya akan menjelaskan mengenai analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning dari produk Cireng Cikuy. Untuk segmentasi pasar, secara geografis, produk ini ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sekitar area sekolah, kampus, serta perkantoran. Secara demografis, targetnya adalah konsumen berusia 15 hingga 35 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah. Sedangkan secara psikografis, target konsumen adalah mereka yang menyukai makanan kekinian, aktif di media sosial, dan senang mencoba produk baru. Target pasar utama Cireng Cikuy adalah mahasiswa dan pekerja muda yang membutuhkan cemilan praktis, lezat, dan terjangkau. Untuk positioning, Cireng Cikuy diposisikan sebagai cemilan unik yang mengombinasikan cireng dengan kuah keju creamy. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, Cireng Cikuy memiliki keunikan produk berupa perpaduan cireng dan kuah keju creamy, harga yang terjangkau, serta bahan baku yang mudah diperoleh. Untuk kelemahan, produk ini masih merupakan merek baru sehingga belum banyak dikenal masyarakat. Selain itu, kuah keju memiliki daya tahan yang terbatas dan promosi masih perlu ditingkatkan. Dari sisi peluang atau opportunities, tren makanan dan jajanan kekinian saat ini terus berkembang, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, media sosial juga memberikan peluang besar untuk memperluas pemasaran. Sedangkan ancamannya adalah banyaknya pesaing di industri makanan ringan, perubahan selera konsumen, serta persaingan harga dengan produk sejenis. Untuk memenangkan persaingan, Cireng Cikuy menerapkan beberapa strategi pasar. Pada strategi produk, kami menawarkan cireng dengan kuah keju creamy serta berbagai pilihan topik dan tingkat kepedasan. Pada strategi harga, produk dijual dengan harga yang terjangkau sesuai daya beli target pasar, serta didukung promo dan paket hemat. Pada strategi promosi, pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta memanfaatkan program diskon, giveaway, dan kerjasama dengan influencer lokal. Sedangkan, strategi distribusi dilakukan melalui penjualan langsung maupun pemesanan secara online, melalui marketplace dan pelayanan pesan antar. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas atau BMC dari Cireng Cikuy. Customer segment dari usaha ini adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Value proposition yang ditawarkan adalah cireng dengan kuah keju creamy yang unik, lezat, dan memiliki harga yang terjangkau. Untuk channel atau saluran pemasaran, produk dipasarkan melalui gerai langsung, media sosial, dan platform pesan antar. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui promo, diskon, dan interaksi aktif di media sosial. Sumber pendapatan berasal dari penjualan produk utama, paket menu, dan tambahan topping. Sumber daya utama yang dibutuhkan meliputi bahan baku, peralatan produksi, dan tenaga kerja. Aktivitas utama usaha adalah produksi, promosi, dan distribusi produk. Mitra utama terdiri dari supplier bahan baku, layanan pesan antar, dan influencer lokal. Sedangkan struktur biaya meliputi biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya promosi. Tujuan dan sasaran bisnis usaha Cireng Cikuy dengan menggunakan prinsip SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound dalam merumuskan tujuan. 4.1. Tujuan utama bisnis. Cireng Cikuy bertujuan menjadi brand jajanan cireng kuah keju creamy yang dikenal luas di kalangan anak muda dan keluarga dengan menawarkan cita rasa kekinian, harga terjangkau, dan kualitas yang konsisten, baik melalui penjualan langsung maupun platform digital. Untuk tujuan jangka pendek, yaitu 0-12 bulan, tujuan yang pertama, memperkenalkan produk Cireng Cikuy kepada pasar lokal melalui penjualan offline, masyarakat, lingkungan sekitar, dan online.
WhatsApp, dan Instagram. Tujuan kedua, mencapai penjualan minimal 50 porsi per minggu dalam 3 bulan pertama operasional. Tujuan 3, membangun identitas brand yang kuat melalui kemasan produk yang menarik, promosi melalui konten media sosial secara konsisten, dan membangun loyalitas pelanggan dengan menjaga kualitas rasa, kebersihan outlet toko, serta memberikan pelayanan yang responsif. Untuk tujuan jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, tujuan yang pertama, memperluas jangkauan pemasaran ke platform e-commerce, yaitu GoFood, Shopee Food, dan GrabFood, serta membuka titik penjualan di lokasi yang strategis berupa gerobak atau booth. Tujuan kedua, mengembangkan varian produk baru, misalnya level kepedasan berbeda, topping tambahan, ukuran paket, untuk memperluas segmen pasar. Tujuan ketiga, menjadikan Cireng Cikui sebagai brand cireng kuah keju creamy yang dikenal minimal di daerah setempat, dengan omset yang stabil. Selanjutnya, 4.2, sasaran bisnis atau SMART Goals. Merumuskan sasaran bisnis menggunakan kerangka SMART. Nomor 1, tujuan atau sasaran meningkatkan penjualan produk secara konsisten. Indikator keberhasilan, terjual minimal 50 porsi per minggu. Nomor 2, tujuan atau sasaran membangun brand awareness Cireng Cikui. Indikator keberhasilan, mendapatkan 500 pengikut media sosial dengan engagement rate aktif. Nomor 3, tujuan atau sasaran masuk platform pesan antar online. Indikator keberhasilan, terdaftar di minimal 1 platform, GoFood atau Shopee Food. Nomor 4, tujuan atau sasaran, diversifikasi produk. Indikator keberhasilan, minimal 2 varian baru diluncurkan. Berikutnya, 4.3, rencana tindak lanjut. Nomor 1, kegiatan persiapan produksi finalisasi resep cireng kuah keju creamy, uji coba produk, dan penentuan harga jual. Waktu pelaksanaan, bulan pertama. Penanggung jawab, pemilik, manajer, dan teknisi lapangan. Nomor 2, kegiatan pembuatan identitas brand, desain logo, kemasan, dan konten awal media sosial atau Instagram. Waktu pelaksanaan, bulan pertama sampai dengan bulan kedua. Penanggung jawab, marketing. Nomor 3, kegiatan peluncuran produk dan promosi awal melalui sistem pre-order, postingan konten sosial media rutin, dan promosi di lingkungan sekitar. Waktu pelaksanaan, bulan kedua sampai dengan bulan ketiga. Penanggung jawab, marketing dan kepala toko. Nomor 4, kegiatan evaluasi penjualan bulan pertama dan penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan masukan pelanggan. Waktu pelaksanaan, bulan ketiga. Penanggung jawab, keuangan dan pemilik atau manajer. Nomor 5, kegiatan pendaftaran ke platform pesan antar GoFood atau Shopee Food, dan perluasan jangkauan pemasaran digital. Waktu pelaksanaan, bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-12. Penanggung jawab, marketing dan kepala toko. Saya akan menjelaskan tentang rencana operasional. 1. Lokasi usaha Cireng Cikui kami bertepatan dengan rumah produksi atau kios strategis, dekat sekolah, kampus, area perumahan, dan bazar. 2. Peralatan utama, kompor dan gas, wajan dan panci, blender, baskom dan timbangan, kemasan makanan untuk packaging Cireng Cikui. 3. Bahan utama, tapioka dan terigu, keju cheddar dan mozzarella, ayam suwir dan jandul, susu, cabai, bawang putih, minyak goreng, dan bumbu. 4. Jam operasional, Cireng Cikui buka mulai Senin sampai Minggu, mulai pukul 10 siang sampai dengan 10 malam. Kemudian saya akan menjelaskan rencana keuangan. 1. Modal awal. Cireng Cikui modal dengan peralatan total 800.000, bahan baku total 2 juta, hingga total semua modal 2,8 juta atau 2.800.000. Estimasi penjualan. Jualan rata-rata per hari 30 mangkok Cireng Cikui per hari. Harga jual rata-rata 17.500. Omset harian 525.000 dan omset bulanan 15.750.000. Estimasi laba, omset bulanan 15.750.000, biaya operasional 8.500.000, laba bersih 7.250.000. Jadi proyeksi keuntungan 7.250.000 per bulan. Tugas kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Tegar Arifan Dijaya Pinata, tugas dan tanggung jawab, cover proposal, pendahuluan, gambar umum bisnis, visi dan misi, profil brand, logo bisnis, struktur organisasi dan tugas, nilai unggul yang ditawarkan, latar belakang, identifikasi peluang. Kemudian ada Ratna Maulida dengan tugas dan tanggung jawab, pembuatan akun sosial media, alasan pemilihan bisnis, skripsi produk atau jasa, potensi pasar, targeting, positioning, pencetus nama ide brand. Dan ada Indri Fitriani dengan NIM 2502010111171 dengan tugas dan tanggung jawab, analisis STP, analisis SWOT, matriks SWOT, strategi penetrasi pasar, BMC, dan alasannya. Siti Nurhaliza dengan tugas dan tanggung jawab, tujuan utama bisnis, sasaran bisnis atau SMART Goals, rencana tindak lanjut, pembuatan logo, dan makna logo. Saya, Ahmadullah Rana Afifah, dengan dan tanggung jawab, desain gambar BMC, rencana operasional, rencana keuangan, estimasi penjualan, daftar isi, pengantar, lampiran dokumentasi, lampiran pembagian tugas, lampiran desain konten, pembuatan dan upload konten di Instagram, serta penutup. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses koordinasi kelompok. Proses koordinasi, pembagian tugas dilakukan melalui diskusi kelompok. Setiap anggota mengerjakan bagian masing-masing sesuai tanggung jawab. Hasil pekerjaan dikumpulkan dan direvisi bersama sebelum anggota berpartisipasi. Semua anggota berpartisipasi aktif dalam pengerjaan laporan. Dia komunikasi kelompok menggunakan grup WhatsApp dan Zoom. Kesimpulan, pembagian tugas dilakukan secara merata sesuai kemampuan sehingga penyusunan proposal dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya, Ahmadullah Rana Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.